Isu BBM di Indonesia menjadi perbincangan publik belakangan ini karena beberapa hal. Salah satunya adalah kandungan etanol yang dianggap berpengaruh buruk terhadap performa mesin kendaraan. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo menjelaskan kandungan etanol pada BBM menjadi praktik terbaik di banyak negara seperti Brazil, Thailand, dan Amerika Serikat dan terbukti aman dan ramah lingkungan. Menuju kemandirian energi. Kemarin energi. Energi yang bersih, green energy. Oleh karena itu kita melihat bahwa Indonesia ini punya potensi renewable energy yang besar. Ya. Nah, menuju kemandirian energi ini, kalau di bisnis migas ada hulu, ada hilir. Ya. Dari sisi hilir tentunya kami di Pertamina Patraniaga juga harus mengambil peran. Ya. Kita melihat bahwa mayoritas gasolin itu masih impor. Ya. Oleh karena itu kita belajar nih dari sukses story dari sisi biodiesel. Oke. Yang mana dulu kita merasa solar itu awal mula juga ada campuran AME, sekarang sudah sampai P40 dan kita menuju kemandirian dari sisi solar. Nah ini bisa kita replikasi dari sisi gasolin juga. Di satu sisi etanol ini juga dari sisi emisi juga lebih baik, seperti itu. Nah kita ingin mendukung program pemerintah untuk menuju kemandirian energi agar juga Indonesia ini ke depan secara energi bisa berdikari. Ia menjelaskan, etanol yang berasal dari bahan hayati seperti tebu atau jagung ini lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil murni. Dengan mencampurkan etanol ke dalam BBM, maka emisi gas buang kendaraan akan berkurang dan membantu menciptakan kualitas udara yang baik dan mendukung ekosistem ekonomi hijau. Sementara, menurut pakar konversi energi ITB, Tri Yuswijayanto Zainuri menjelaskan sejumlah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan etanol dalam campuran BBM. Etanol itu adalah termasuk kelompok dari alkohol ya Mas. Mungkin yang banyak kita kenal itu etanol digunakan dalam minuman keras ya. Tapi produk lainnya di alkohol yang sering terkenal juga adalah metanol. Cuma bedanya metanol itu dikasih warna biru. Kenapa dikasih warna? Karena kalau diminum orang bisa buta. Jadi berbahaya sekali. Nah kalau kita lihat dari rumus kimianya C2H5OH. Artinya ada unsur oksigen di dalam, tapi C-nya hanya 2 Mas. Jadi kalau misalnya digunakan 10% di dalam bensin, yang tadinya mungkin C-nya lebih dari 6, sekarang ada unsur yang 10% yang C-nya cuma 2. Artinya emisi karbonnya akan menjadi berkurang. Ya. Nah selain itu juga etanol punya fungsi meningkatkan oktan. Jadi oktannya sendiri untuk etanol itu antara 110 sampai 120. Jadi kalau digunakan 10% mungkin bisa mendongkrak oktan sekitar 11-12. Ya. Artinya kalau kita oktannya lebih tinggi berarti punya potensi untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi. Tapi sayangnya juga kandungan energi yang dimiliki oleh etanol itu hanya 67% dibandingkan dengan bensin. Atau kalau bensin itu 40, etanol sekitar 28. Jadi kalau dicampurkan 10% mungkin akan terjadi pengurangan kandungan energi sekitar 3%. Jadi di sisi lain kandungan energinya rendah, di sisi lain juga kemampuan untuk meningkatkan oktannya tinggi. Jadi kombinasi dari itu mungkin kita akan mendapatkan suatu optimasi. Kalau kebetulan bahan bakarnya tidak dirubah dari spek migas yang terbagi menjadi 90, 92, 95, 98 oktannya, maka bisa memanfaatkan nafta yang oktannya lebih rendah. Ya harapannya dengan begitu kilang kita bisa memproduksi bahan baku tersebut secara mandiri di dalam negeri. Ya, selain itu juga diharapkan etanolnya jangan impor, tapi diproduksi juga di dalam negeri karena kebetulan bahan bakunya kita akan melimpah sekali ya. Kebijakan wajib kandungan etanol 10% ini akan mulai berlaku di seluruh SPBU Indonesia dan kebijakan ini merupakan langkah untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan bahan bakar sekaligus mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya nabati dalam negeri. Dan campuran etanol ini dapat menurunkan CO2 hingga 7 hingga 10% dibanding bensin murni. Semakin tinggi kadar etanol, semakin besar pula potensi penurunan emisinya.